Terus aku tuh yang kayak aku nggak mau di konsultan atau agensi. Kalau orang-orang Jawa sekarang nyebutnya agensi ya. Betul. Itu aku nggak tertarik. Tapi ternyata aku dapet magang itu di agensi dan itu menyenangkan banget. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai vokasi. Nah, biasanya vokasi itu suka nih di underestimate sama orang-orang di luar, karena gelarnya bukan sarjana. Tapi apakah emang gak worth it kuliah di sana? Nah, telah hadir di sini, dulu menti saya pas OKK, Shan dari Vokasi UI Angkatan 2019. Halo Shan, gimana kabarnya? Halo Kak David, baik. Baik ya. Oke, pertama Shan boleh dong kenalin diri dulu nih buat sobat-sobat AK di rumah yang belum kenal. Boleh kenalin nama, panggilannya, asal sama jalur masuknya apa? Yuk, silakan. Jadi namaku Shandika, biasa dipanggil Shan. Aku dulu SMA di SMA 3 Negeri Jakarta di Setiabudi. Aku masuk UI itu vokasi jalur PPKB. Oke. Kalau vokasi itu cuma ada 2 jalur ya, Shan ya? PPKP dan SIMAK, bener nggak sih? Ya, vokasi cuma Oh. PPKB dan SIMAK. Iya, jadi buat teman-teman yang mau nyari di undangan SNMPTN nggak akan bisa ya? Soalnya bukan reguler ya. Tapi Iya. PPKB tuh orang-orang kayak bilangnya tuh undangan. Versi paralel gitu ya? Iya. Ya, undangan paralel. Oke lah. Gitu. Oke. Nah, Sian, ini gue tuh sering banget sebenarnya pas lagi menjelang-jelang akhir penerimaan mahasiswa baru, suka ada yang nanya nih ke gue, kayak, Kak, vokasi tuh gimana sih, Kak? Kan nggak sarjana nih. Nah, kalau dari lo sendiri, Sian, bedanya vokasi sama sarjana tuh apa aja sih sebenarnya selain lama perkuliahannya tentu saja? Ya, kalau vokasi itu kan 3 tahun ya. Kalau S1 4 tahun. Bedanya di vokasi itu dari awal sampai semester 5 lah. Anak-anak vokasi itu dipersiapin buat mereka bisa siap untuk kerja. Jadi kalau misalkan S1 itu mereka kebanyakan teori. Misalkan yang dari yang aku tahu, cerita teman-teman aku itu semester 1, 2, 3 mereka kebanyakan teori, mereka bikin makalah, terus mereka bikin esai dari teori-teori itu. Kebanyakan mereka teori filsafat gitu kan. Jadi dari filsafat misalkan jurusan sosiologi, mereka belajar filsafat sosiologi gitu. Cuman kalau di vokasi itu mereka lebih ke praktiknya gimana nih. Jadi dari aku semester 1, 2, 3 itu udah mostly teorinya itu kayak 40%, praktiknya 60% gitu. Terus di semester 4 dan 5 itu aku full praktek. Oh gitu Gitu. ya. Oke, ya. BTW tadi Sian ini jurusannya hubungan masyarakat ya, nama program studinya ya gitu ya? Iya, hubungan masyarakat vokasi UI. Di PR disebutnya komunikasi, Kak. Jadi di Oh iya, komunikasi itu bisa milih antara broadcast, advertising, atau advertising. PR. Oke. Cuman sekarang jadi dipisah. Jadi udah nggak ada namanya komunikasi, tapi langsung ke PR, advertising, sama broadcast. Oke. Gitu. Oke. Jadi 60% praktek, 40% teori gitu ya? Iya. Oke. Jadi emang berbeda banget ya. Ini udah disiapin untuk siap Iya. kerja ibaratnya ya. Jadi Oke. kalau misalkan pagi di kelas, jadi waktu aku masih kuliah biasa, nggak di rumah, pagi kelas, siangnya tuh biasanya praktek. Jadi nggak dari pagi sampai siang, kelasnya teori terus gitu. Prakteknya itu gimana, Sian? Maksudnya apakah ada kayak laboratorium atau lab sendiri atau kayak ada kemana gitu? Di sini sih, di Humas, emang disebutnya laboratorium Humas. Untuk jurusan-jurusan lain juga disebutnya laboratorium, misalkan broadcast. Itu mereka ada lab untuk yang mana ada mic, misalkan untuk mereka buat VO gitu-gitu, buat anak radio. Terus lab Humas itu isinya komputer sih, Kak. Karena kita untuk kita pakai itu komputer Oh gitu. iya. Prakteknya tuh biasanya misalkan paginya teori tentang yang paling aku inget sih di aku tuh kayak penulisan naskah humas nih.
paginya itu dikasih teorinya segala macam sama dosen. Nanti sorenya itu aku harus bikin artikel gitu. Selesai sore itu juga. Oh, jadi kayak emang harus Gitu. dipaksa cepat mikirnya juga ya, Shan, kalau kayak gitu ya? Mm-mm. Langsung ditunggu misalkan kayak kelasnya tuh jam 2, jam 6 lah itu udah harus di email Oh, artikelnya ke sangat dosen cepat ya, gitu. 4 jam ya. Iya. Oke, oke. Menarik sih. Tuh. Tapi kalau boleh tahu, Shan, apakah emang lo dari dulu pengennya, itu pengen vokasi, atau sebenarnya lo ada goals lain gitu sih? Hmm, first thing first itu aku emang dibilang, aku pernah ke psikolog itu buat tahu minat dan bakat aku, mereka bilang, psikolognya bilang itu, aku emang cocok di bidang yang aku berkaitan dengan banyak orang gitu. Either itu kesehatan masyarakat atau itu hubungan masyarakat. Tapi karena aku IPS, IPS. jadi aku bilang kayak, udahlah lo ambil ini aja PR, public relation gitu kan. Cuman di situ aku kayak, enggak lah, aku pengen tuh ngambil hukum atau politik malah. Oke. Uh-uh. Cuman makin kesini makin realistis politik dan hukum tuh menurut aku agak berat menurut aku. Jadi aku kayak kayaknya bisa nih kalau di komunikasi gitu. Oke. Dan jadinya akhirnya pilih di PPKB-nya itu pilih yang itu tadi ya, humas ini ya. Oke. Karena dari sekolah aku bilang kayak kemungkinan untuk dapetnya tuh gede di vokasi humas Oke. gitu. Dan lulusan-lulusannya juga bagus kok. Matkul dasarnya itu yang paling aku inget ya, itu yang penulisan naskah humas. Karena bikin artikel yang mana dia relate sama tempat panggung aku sekarang, bikin press release, terus ada ini juga Kak, produksi visual humas. Jadi aku di situ kita belajar buat ngedesain, bikin video, edit, gitu. Oke. Terus juga ada, yang seru itu ada mata kuliah kehumasan krisis. Oke. Jadi Iya. gimana kita nyelesain krisis-krisis yang ada dari perusahaan gitu. Misalkan kayak waktu itu krisisnya let's say Jiwasraya. Itu kita di situ belajar studi kasus gimana dari kitanya ini misalkan kita SLTR ya. Kita nyelesain si Jiwasraya itu gimana kita bisa bikin image-nya Jiwasraya balik ke masyarakat gitu. Oke, ngerti nih gue. Berarti kayak misalkan kayak gini bukannya koreksi aja ya. Kayak misalnya lo jadi lo memposisikan posisi lo itu sebagai humasnya Jiwasraya gitu ya. Terus misalkan kayak nanti ada media yang nanya-nanya, lo harus tetap bisa menjawab itu supaya tidak masih terbagus gitu ya citranya ya, bener ya? Iya. Oke, menarik banget sih. Itu yang cara ngejawab medianya juga disiapin. Terus apa yang mau kita sampaikan nanti ke masyarakat juga disiapin. Pokoknya semua itu ternyata yang awalnya aku pikir mereka spontan sebelum aku masuk PR tuh kayak, oh orang-orang ngejawab ini tuh spontan. Terus kayak apa ya, artikel yang ditayangin nih, itu ternyata tuh dari pihak perusahaan itu PR-nya yang bikin artikelnya berhubungan sama si media, nanti dinaikin gitu. Kan yang kita tahu selama ini kayak, oh media ada berita apa nih dinaikin sama media gitu kan. Tapi ternyata itu dari perusahaannya untuk naikin si citra dan image perusahaannya gitu. Oh gitu. Jadi well prepared sebenarnya kalau lagi dijawab di media ya. Iya. Oh gitu. Oke, ini hal yang menarik nih yang baru gue tahu tentang yang tadi jurusannya Sian ini nih. Keren. Nah, Sian, terus kalau dari itu kan yang lo pelajarin berarti banyak dasar-dasar apa sih? Dasar komunikasi berarti ya? Terus apa aja tuh yang pelajaran dasar-dasarnya gitu? Pelajaran dasarnya itu lebih ke aku belajar komunikasi verbal non-verbal, terus prinsip-prinsip komunikasi, dasar-dasar humas, gitu. Ya itu kalau misalkan itu dasarnya humas banget lah. Kayak apa yang kita lakuin,
nanti pas kita jadi praktisi humas, terus apa yang boleh kita lakuin, apa yang nggak boleh kita lakuin gitu. Oke. Nah, terus kalau dari ini, Shan, gue tadi iseng-iseng ngeliat SAP, gue ngeliat ada yang namanya praktik kehumasan cyber. Itu ngapain ya belajarnya? Apa lo ambil nggak sih itu matkul? Ambil tetap. Jadi itu ngapain tuh, Shan? di D3 itu dia udah dikasih paket-paketan gitu, Kak. Jadi kalau S1 kan mereka boleh milih nih, misalkan mau ngambil matkul yang mana. Nah, kalau misalkan D3 itu dia kayak sama kayak SMA sih jatuhnya. Kayak lo udah dikasih semua mata pelajaran nih, semua mata kuliah. Nanti ya udah tinggal disiak tuh pas ngambil, tinggal dipencet aja semua yang kayak misalkan mata kuliah kehumasan cyber PR 2019 itu udah harus diambil gitu. Terus kehumasan cyber itu sederhananya tuh digital humas gitu, Kak. Kayak kegiatan yang dilakukan oleh humas tapi di internet. Oke. Ya, paham. Gitu. Berarti kayak kalau misalkan kayak kita buka web satu perusahaan nih, itu kadang ada info-info, ada tulisan-tulisan semacamnya, itu berarti humas digital gitu ya? Iya, itu humas juga. Terus kayak dia pakai ini, Kak, influencer, artis, itu juga aktivitas si humas di bidang digital. Oh, endorse gitu ya? Iya. Iya. Kalau sejauh ini, Shan, selama lo berarti kan semester 5 ya sekarang ya. Yang paling lo sukain apa sih belajar matkulnya di vokasi, yang paling lo suka apa? Yang paling aku suka karena aku suka nulis. Itu praktik penulisan naskah humas. Dan ini juga, Kak, ada matkul CSR. Itu seru banget. Apa itu maksudnya? CSR itu Corporate Social Responsibility. Jadi, let's say contohnya tuh perusahaan semen. Perusahaan semen itu dia kan di satu daerah ya, yang mana limbahnya, terus debunya, asapnya mempengaruhi lingkungan sekitar, rumah-rumah sekitar. Nah, terus CSR itu gimana kita bertanggung jawab sama si lingkungan sekitar itu. Itu jadi kayak pernah ada kasusnya si perusahaan Lapindo semen ya? lah. Oh ya, bisa Lapindo itu kan dia CSR-nya agak susah karena emang salahnya udah fatal kan gitu. Jadi rata-rata tuh kayak misalkan CSR-nya nanam pohon, terus atau enggak biasanya tuh bikin sekolah untuk anak-anak di desa itu gitu. Jadi kayak dia bagian yang lobby-lobby daerah setempat yang mau dibikinin suatu apa gitu ya? Iya. Oke, menarik. Kalau di ini, Shan, ini kan masih tentang pelajaran lo ya. Wajib skripsi nggak sih kalau di sana? Wajib. Oh, wajib ya. Tapi dalam bentuk wajib apa diambil. tuh? Apa, Kak? Dalam bentuk kayak tugas akhir apa ya? Kayak gue punya teman soalnya tugas akhir gitu, dia sambil magang di perusahaan, nanti yang dia kerjain di situ jadi laporan akhir sih bilangnya. Iya, benar. Oke, gitu ya. TKA-nya aku itu nanti jadi semacam report dari si magang itu. Tapi disambungin sama apa yang kita udah pelajarin. Gitu. Jadi basicnya dari yang di kuliah, tapi lo harus praktekin itu di tempat lo magang atau kerja itu ya? Iya. Terus TKA itu jadi bentuknya laporan, benar. Laporan ya. Oke, menarik. Jadi kayaknya lebih enak gitu deh, lebih aplikatif. Soalnya itu selama ngerjain skripsi biasa kayak ini abstrak banget sih skripsi gue itu. Dari yang aku nemenin temen aku lagi skripsi sih, mereka menurut aku ya nggak ada ininya sih, mereka nggak belajar lebih. Karena rata-rata kayak gue nyari jurnal gitu kan. Nyari referensi gitu. Oke, ya. Oke, itu bedanya berarti ya dengan yang anak-anak sarjananya. Nah, Shan, ada yang nanya lagi? Bukan ada yang nanya, gue pengen nanya sih. Waktu itu kan gue pernah ke vokasi. Gue emang melihat vokasi tuh tempatnya bagus ya. Emang bisa dilihat ya. Itu fasilitas yang ada di situ apa aja sih, Shan? Khususnya yang ada di Humas UI yang mendukung kegiatan pembelajarannya deh.
pertama ruang kelas sih. Terus di vokasi tuh ada banyak lab. Jadi lab-lab itu tuh untuk bisa dipakai untuk humas, untuk broadcast. Jadi per ruangan gitu loh, Kak. Ruangannya lab humas, terus misalkan lab ini broadcast, terus ini lab buat si rumah sakit, fisioterapi, gitu. Terus ada lapangan basket, lapangan futsal, ada parkiran, kantin, Oke, jadi gitu. kalau lo tuh yang paling sering lab humas gitu berarti ya? Mostly nggak kepake, Kak. Karena kita prakteknya di kelas. Oh gitu. Gitu. Oh, padahal ada komputer kan tadi lo bilang kan di lab humas ya? Mm-mm. Oh, sayang banget. Karena kita jadinya belajar di prakteknya ya di kelas. Karena kan Oh. harus bawa laptop semua kan anak-anak. Mm. Oke, oke. Ya, 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 ya. Nah, terus San pengen tanya nih kan dulu kalau lagi supporteran di apa kayak Olim kan suka dikata-katain ya, kayak vokasi bayarnya segini tapi enggak 9 juta nggak sarjana. Oh ya, itu berarti masih biaya kuliahnya itu ada uang pangkalnya gitu ya? Itu sama nggak sih, Sian, setiap jurusannya? Waktu aku masuk, kalau misalkan di vokasinya sama. Oh, sama semua. Jadi mau Berapa tuh, Sian? jurusan apapun sama. Aku tuh waktu masuk, aku dari PPKB ya. Uang awalnya itu 11.500.000. Oke. Terus kayaknya itu uang gedung segala macem. Terus kalau per Semesteran. semesternya UKT itu 9 juta. Oke. Jadi di Sebenarnya awal itu aku bayar 22 jutaan lah. Tapi per oke. semesternya 9 juta. Jadi kayaknya nggak terlalu mahal ya. Iya, Dibanding swasta yang lain kan ya, bener nggak sih? iya, Ya tetap dibanding buat gue. aku enggak. Iya, Dibanding iya, iya. aku boleh nyebut Boleh, kuliah boleh, nanti, boleh. boleh nyebut universitas boleh. Kayak Trisakti itu temanku per semester 18 juta. Oke. Di BINUS temanku ada anak manajemen per semester 20 jutaan lah. Oke, ya, Jadi ya. lebih jauh di bawah swasta-swasta. Oke, jadi emang kalau kayaknya ketimbang swasta mending vokasi ya, tapi emang per preferensi orang beda-beda lah ya setidaknya ya. Tapi kita udah kasih itu harusnya cukup worth ya, Cian, berarti dengan fasilitas yang ada, dengan pembelajaran yang lo dapat. Oke, oke. Nah, kemarin gue lihat juga di webnya itu dosen-dosennya kan tenaga pengajar. Kebanyakan tuh kayak dia mereka tuh emang praktisi di tempat kerjanya ya, Cian ya. Iya. Jadi misalkan ada orang ini, jadi ada satu lembaga Kak namanya APRI. Itu kayak Asosiasi Public Relation Indonesia. Nah, orang-orang di situ ada sekitar 2 dosen aku dari APRI, dia ngajar di vokasi. Oke. Terus ada orang ini TVRI ngajar di vokasi. Terus dia sebagai PR-nya perusahaan semen, perusahaan bulog, ngajar di vokasi. Oke, iya. Gitu. Jadi Kemarin gue lihat emang mereka itu ngajar sesuai dari apa yang mereka kerjain gitu di tempat kerjaan. Gitu. Dan jadi emang sejalan banget ya dengan vokasi yang emang siap kerja, pengajarnya pun juga praktisi-praktisi yang lebih ngerti berarti ya apa yang udah dipelajari dan hubungannya pas lagi di dunia kerja. Aku tuh pernah dari dosen aku, dia ternyata punya relasi dulunya ini orang itu, ini Kak pemenang Miss Universe. Oh. Terus diajak ke vokasi, ke kelas aku, bukan ke vokasi, ke kelas aku. Terus jadi ngobrol-ngobrol gitu, foto-foto. Dari mana? Miss Universe. Universe negara mana dia? Indonesia. Oh gitu. Aku lupa deh namanya siapa. Tapi dia orang Padang gitu. Oke, keren. Jadi lo banyak udah ngedapat pengalaman dari dosen-dosen yang luar biasa ini ya, Sian ya? Iya. Yang paling berkesan apa sih? Ada nggak sih selain itu yang paling berkesan kayak lo ketemu sama dosen ini dia itu punya kerjanya tuh di sini gitu. Ada nggak sih? Aku punya satu dosen namanya Mas Doni. Dan menurut aku dia
keren banget karena dia udah jadi PR sana sini, dia udah nyelesain krisis ini krisis itu, tapi dia humble banget, kayak mau mau ngajarin ke kitanya tuh enak banget gitu. Terus kayak dari relasinya dia ngambil beberapa anak diikutin lomba, dari lomba itu anak itu jadi magang di tempat itu. Oh, keren ya. Mm-mm. Oke ya. Jadi kesempatan juga tuh ketemu orang-orang yang besar bisa dibilang ya, yang udah punya nama lah ya. Jadi Betul. sekarang Sampai kalau sekarang sampai lo berarti sekarang udah nggak ada kepanitiaan lagi gitu ya, yang lagi berlangsung ya? penelitian enggak, tapi aku masih di BEM Vokasi. Oh di BEM, oh ikut BEM Vokasi. Oke, jadi apa sih yang di BEM? Aku jadi masuk ke Biro Penelitian dan Pengembangan. Jadi banyak di research gitu. Oke, dan lo kayak lo emang suka ngeriset dan suka nulis-nulis ya orangnya ya? Lumayan. Oke, lo sebagai apa? Apa anggota atau jadi biro? Apa kabironya? Anggotanya. Anggota. Oke. Keren. Gitu. Kalau di situ kayak ada semacam senioritas nggak sih, Sian, sebenarnya? Senioritas, enggak sih, Kak. Aku Enggak nggak ya? ngerasa ada senioritas. Oh, oke. Karena di PR ya, di aku, itu waktu aku maba, itu dirangkul banget sama angkatan atas aku. Gitu. Okay. Jadi kayak dikasih tahu nih, misalkan tentang matkul ini, tentang dosen ini, gitu. Terus juga untuk magang yang program aku ini, dia ada yang dapat magang dari tingkatnya ya? kakak tingkat. Iya. Gitu. Jadi cukup keluarganya cukup erat lah ya berarti ya, Sian? Iya. Oke, mantap. Keren. Nah, kalau waktu itu tuh gue inget tahun berapa ya, lupa, pas masih offline. Dosen katanya di vokasi itu sering ada dosen tamu nih, artis. Reza Rahadian lah ya, pernah ya. Lo pernah dapat dosen tamu yang artis juga gitu nggak? Aku nggak dapet Reza Rahadian. Dapetnya siapa? Apa nggak dapet? Aku udah dapetnya tuh, aduh aku lupa lagi. Itu sih, aku dapet humas pajak. Terus sama satu lagi dia punya skincare, punya apa namanya, klinik skincare gitu. Oke. Gitu. Jadi dosen tamunya tuh sebenarnya bukan yang dosen terus-terusan, cuman kayak sekali 2 kali kelas lah gitu. Kalau yang dulu nih, kalau yang dulu tuh aku pengen banget kerja di TV atau media. Oke. Terus aku tuh yang kayak aku nggak mau di konsultan atau agensi. Kalau orang-orang zaman sekarang nyebutnya agensi ya. Betul. Itu aku nggak tertarik. Tapi ternyata aku dapet magangnya tuh di agensi dan itu menyenangkan banget. Gitu. Temenku tuh magang, mereka ada yang bikin event di Narasi, terus ada yang jadi jurnalis di media Rusia, terus ada yang jadi data analisis juga di Sonar. Kalau magang kan pasti emang wajib kan itu di vokasi. Tapi dicariin nggak sih, Sian? Apa lo cari sendiri yang sekarang ini? Jadi di semester 5 itu, jadi waktu aku masuk vokasi, dikasih tahunya itu 3 semester belajar praktek, 3 semesternya lagi di industri nih, Kak. Tapi ternyata dalam pengaplikasiannya, aku jadi 4 semester teori dan praktek. Nah, karena katanya belum siap nih, belum matang untuk kita terjun ke industri. Jadi di semester 5 ini baru kita magang. Nah, di semester 5 ini kita dicariin sama humas vokasi. Kira-kira kita mau kemana gitu. Terus kalau di semester 6-nya itu kita boleh milih sendiri, atau kalau misalkan nggak dapet diusahain sama vokasi gitu. Dan biasanya kalau yang nggak dapet itu mereka di humasnya UI, Kak. Oh iya. Gitu. Nggak dapatnya di humas UI ya? Iya. Enak juga kayaknya ya. Tapi kalau yang Sian sekarang ini itu karena dicariin atau kamu nyari sendiri gitu, Sian? Karena dicariin, Kak.
Jadi kantorku yang sekarang ini dia asosiasi sama itu tuh yang aku bilang tadi sama APRI. organisasi, iya APRI. Itu Okay. jadi vokasi minta ke APRI nih kantor-kantor mana yang buka magang, nanti APRI salurin ke kantor itu, tapi selanjutnya interview segala macem udah aku ke kantornya gitu. Iyalah, masa masih diwakilin ya. Oke. Keren. Nah, ini gue punya beberapa pertanyaan terakhir. Ini yang ya biasalah, gue pengen tahu dong, Sian. Suka dukanya kuliah kan pasti nggak mungkin sukanya doang kan yang tadi dijelasin, Sian. Apa sih suka duka ya? Sukanya udah apa sama dukanya apa selama lo kuliah di sini? Khususnya karena ini pandemi ya, mungkin ya. Sukanya itu ternyata kita bisa belajar banyak hal yang di luar kelas, sosialnya gimana, terus kayak dari adik tingkat ke kakak tingkat tuh harus memposisikan dirinya kayak gimana, terus gimana kita ngejaga si relasi-relasi yang kita punya, itu sukanya di situ juga. Jadi pengalaman segala macam tuh nambah. Tapi dukanya itu aku sampai nangis sih dari semester 1 sampai semester 4. Apalagi aku cuma kuliah tuh semester 1 dan semester 2 awal yang offline. 2,5 ya, dia. Iya, Betul, setengah doang. itu nggak begitu susah karena offline. Jadi kita mau nanya apa ke teman-teman segala macam, gampang. Terus ngerjain tugasnya juga di kampus gitu kan, di kosan. Cuman pas online ini tuh kayak dijelasin nggak ngerti, terus tiba-tiba dikasih tugas yang berat banget. Terus terakhir itu aku di semester 4. Jadi untuk UTS sama UAS aku punya satu dosen yang kita emang ada salah sih, tapi dikasih tugas sama dia itu jadi bertubi-tubi banget, Kak. Banyak banget. Terus teman-teman aku jadi kayak stres. Bener-bener yang pada di Instagram tuh bilang, aduh udah deh, kayak gue mau nyerah aja, pada nangis gitu-gitu. Terus aku kayak, iya gue beneran nangis juga. Aku beneran bilang ke mama aku udah gak kuat kuliah. Gitu. Oke. Terus kalau ditanya yang paling berkesan, Sian, selama lo kuliah di sini, apa sih momennya? Kalau dibilang yang paling berkesan tuh, Semuanya berkesan. parade. Semua berkesan. Tapi paling pas diinget tuh parade, terus pingsan di Balairung, itu berkesan. Ya udah deh, kalau misalkan di kuliah, karena aku belum banyak banget. Iya. Terus kalau Sayang lagi ya sebenarnya nongkrong di pas lagi kantin, enak-enaknya offline harus dirumahkan ya. harus di rumah. Oke. Nah ini gue punya quick question, Sian. Jawab dengan cepat dan tepat ya. Oke, siap ya? Di depan layar atau belakang layar? Belakang layar. Belakang layar, oke. Lanjut S1 atau kerja? Kenapa, Kak? Lanjut S1 atau kerja? Dua-duanya. Satu, prioritas? Kerja. Kerja, oke. Oke. Desain poster atau edit video? Edit video. Edit video, oke. Visual, komunikasi visual atau komunikasi grafis? Komunikasi visual. Oke. Relasi pemerintahan atau relasi media? Relasi media. Relasi media, oke ya. Nah, terakhir nih Sian, untuk adik-adik di rumah yang mungkin masih ragu dengan vokasi, mungkin Sian boleh kasih pesan-pesannya, yuk. Silakan. Pertama, aku di vokasi nggak begitu pusing. Jadi kayak seru aja karena dari belajar langsung diaplikasiin di praktek itu. Jadi kalian nggak perlu kayak, aduh, untuk orang-orang yang mengunderestimate vokasi nih, di vokasi seru banget gitu. Terus kayak aku itu di magang bisa menyesuaikan sama
anak-anak yang udah lulus S1. Udah lulus S1, terus mereka yang udah banyak pengalaman, sama kayak aku jatuhnya. Karena di kuliah itu aku dikasih pengalaman terus, dikasih praktek terus gitu. Dan jangan takut karena nanti kita bisa extend, bisa dapat sarjana juga gitu. Gitu. Oke, jadi intinya jangan ragu ya. Karena satu lagi mungkin gue pengen nambahin ya. Kuliah itu kan sebenarnya kalau yang selama ini gue pahamin ya, itu kan untuk dapat kerjaan yang katanya lebih bagus ya kan. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang di kuliahan harusnya di-apply juga gitu. Nah, emang kenyataannya sebenarnya lebih butuh pengalaman prakteknya sih yang sejauh yang gue terima. Karena kalau teoritis juga nggak bagus. Apalagi sekarang kan maksudnya anak-anak muda nih yang aku lihat di TikTok di mana mereka udah yang kayak pengen gue pengen kerja gitu kan. Maksudnya vokasi tuh kalau vokasi UI ya bisa apa ya, bisa nyiapin kalian matang banget deh buat ke industri kalau kalian emang serius. Tapi kalau kalian emang main-main di vokasi juga ya kalian nggak dapet apa-apa gitu. Kalau misalkan kalian serius tuh bisa, kalian udah siap banget nih buat industri, buat kerja gitu. Bagi di umur aku sekarang masih 20 tahun gitu, udah punya uang. Anjay. Jadi kayak nongkrong udah nggak minta orang tua gitu kan. Ya, udah nggak orang tua lagi. Oke. Ya udah, berarti yang penting asal serius pasti bakal bisa kepake di industri ya, Sian ya, di sana. Iya. Oke, Sian, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk kedepannya dan tahun terakhirnya ya. Tahun terakhir kan ini? Iya. Ya, oke ya. Ya, semoga lancar lah ya. Buat sobat akal di rumah yang ada pertanyaan terkait Sian dan vokasi UI bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.